Filipi pasal 1 ayat 20 sampai 24. Kita membaca bersama-sama. 2, 3. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang telah memberikan hidup yang berkelimpahan pada kami mohon supaya melalui anugerah-Mu, kami boleh lebih lagi memahami kelimpahan yang kami telah terima di dalam Kristus, sehingga kami tidak menjadi orang yang kasihan karena memiliki hal yang berharga, tetapi tidak menyadari betapa berharganya yang Kau sudah berikan kepada kami. Dan hari ini ketika kami membaca firman-Mu, biarlah firman-Mu boleh mencelikkan mata hati kami dan membawa kami kepada kebenaran demi kebenaran yang makin hari makin limpah. Tuntun kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, apakah kehidupan ini ada alasannya? Apakah ada alasan tertentu yang mengikat kita sehingga kita harus hidup dalam dunia? Salah satu pencarian manusia yang paling melelahkan adalah pencarian akan makna. Apakah ada makna yang ultimat di dalam hidup ini? Apakah ada makna yang merangkai sehingga hidup ini tidak terpecah-pecah, tidak fragmen, tetapi sebetulnya adalah sebuah kesatuan? Jikalau ada, apakah makna yang ultimat itu? Kalau kita melihat hidup ini, apakah sebetulnya ada tujuannya? Atau hidup ini hanya sebetulnya lewat saja? Filosofi Jawa mengatakan urip iku mung mampir ngombe. Hidup itu hanya mampir untuk minum di warung. Tetapi apakah ada hal yang lebih serius dari itu? Apakah ada sesuatu yang harus kita capai? Apakah ada tujuan? Adakah sesuatu yang harus kita genapi? Dan jikalau kita tidak menggenapi itu, maka hidup bisa dikatakan gagal. Saudara sekalian, dunia memberikan berbagai jawaban dan kita mungkin sudah familiar beberapa di antaranya. Tetapi dalam bagian ini, Tuhan melalui Paulus memberikan kepada kita pengertian. Hidup itu bukan fragmen, hidup itu ada tujuannya. Dan bukan hanya itu saja, tujuannya itu baik, tujuannya itu indah, sehingga tidak sia-sia kita hidup dalam dunia. Dan hari ini kita akan merenungkan Filipi pasal pertama ayat 20 sampai 24 sehingga kita bisa memahami betapa indahnya hidup yang Tuhan berikan pada kita. Meskipun penuh dengan kesulitan, meskipun saat itu Paulus dirantai, meskipun saat itu dia ada dalam penjara, tetapi seluruh kitab suci dia bisa mengatakan aku bersuka cita. Saudara, kita sekarang akan perhatikan ayat ke-20. Tolong ditampilkan slide-nya, ayat ke-20. Di sini dikatakan sebab yang sangat kurindukan, yang sangat kuharapkan, ini adalah sesuatu keinginan paling dalam Paulus, ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan. Saudara perhatikan yang saya berikan warna berbeda, shame dengan honor. Yang satu Paulus mengatakan saya tidak mau malu, tetapi saya mau supaya ada kemuliaan, ada magnifying, ada exalting, ada honor, terjemahan ESV. Nah, saudara-saudara sekalian, maka di dalam bagian ini, poin yang akan saya berikan adalah, saya akan mengajak saudara melihat shame and honor di dalam zaman Paulus, dalam Yunani itu seperti apa. Lalu kemudian kita akan membandingkan dan kita akan melihat kontrasnya, melihat shame and honor di dalam pemahaman kitab Filipi. Nah, saudara-saudara sekalian,
nanti ke depan akan sedikit lebih teknis karena kita perlu melihat teks-teks Yunani kuno untuk memperlihatkan konsep honor and shame-nya. Kita abad 21 juga punya konsep honor and shame. Orang Indonesia punya konsep honor and shame. Tetapi kira-kira zaman Yunani itu honor and shame-nya seperti apa? Dan di bagian ini ketika Paulus mengatakan, aku tidak mau malu. Malu yang seperti apa yang dimaksud Paulus? Aku mau ada kemuliaan, aku mau kehormatan. Kehormatan seperti apa yang diharapkan oleh Paulus? Dan kita perlu memahami itu supaya kita bisa melihat kontrasnya. Apa yang menjadi berbeda, apa yang menjadi unik yang diajarkan oleh kitab suci. Nah saudara, Paulus tidak berharap, dia tidak berdoa, dia tidak minta yang paling utama adalah dilepaskan dari penjara. Saudara akan lihat seluruh doa Paulus, bukan itu yang paling utama saudara. Oh Tuhan tolong supaya waktu aku berhadapan dengan kaisarkah atau pembesarkah yang mengadili aku, supaya dia digerakkan hatinya waktu aku ngomong aku dikeluarkan. Saudara tidak akan menjumpai kalimat seperti itu. Itu bukan tujuan utama Paulus. Oh Tuhan tolong supaya saya tidak malu. Apa itu malu Paulus? Kalau aku masuk penjara aku tuh malu. Kalau aku masuk penjara nanti musuh-musuhku mengatakan, rasain Paulus, penginjil gagal, masuk penjara. Aduh aku malu, keluar dari penjara tidak bisa apa-apa. Bukan itu saudara. Bukan itu yang menjadi malu dalam pemikiran Paulus. Kamu dirantai Paulus, dirantai itu malu. Kalau lepas, itu mulia. Dirantai itu malu. Miskin kamu Paulus, kamu miskin, malu. Kalau kamu keluar kaya, itu mulia. Saudara, bukan itu yang menjadi perasaan malu yang dialami Paulus. Dan bukan itu konsep honor yang dipegang oleh Paulus. Jadi malu di sini bukan merasa malu karena gagal, saudara. Tidak. Ya, saudara sekalian, kalau kita memahami rasa malu, coba kita perlihatkan ayatnya lagi. Para penafsir ahli perjanjian baru mengaitkan kata malu dengan kata berani. Di layar saya tidak tampak. Jadi di situ ada kata berani, dinyatakan. Ya, jadi ada kata di dalam ayat 20 itu, kata dengan nyata. Dengan nyata itu bisa diterjemahkan dengan seterang-terangnya, dengan penuh keberanian. Jadi kalau saya tidak berani, artinya saya malu. Kalau saya berani, saya bisa memuliakan. Jadi di situ kunci kata yang penting untuk memahami honor and shame di situ adalah keberanian. Keberanian apa saudara? Kan ini Paulus di penjara. Dia mau menghadap pengadilan saudara. Dan pengadilan itu akan menentukan apakah dia bebas atau dieksekusi malah saudara. Atau hukuman apa yang lain. Dan di sini Paulus mengatakan, aku akan malu kalau dalam kesulitan aku itu tidak bersandar pada Kristus. Kalau aku berdiri di depan kaisar atau siapapun, dalam tradisi saudara naik banding, itu kan berhadapan dengan kaisar. Siapa kaisarnya? Nero. Berdasarkan tradisi saat itu Nero sedang menikmati kesenangan yang dia mau, dan pemerintahan dipimpin oleh Seneca. Ada teori mengatakan Paulus pernah berhadapan dengan Seneca, itu tapi hanya sebuah teori saudara. Dan kalau itu benar, mungkinkah kalimat Seneca bahwa kebenaran itu memerdekakan berasal dari diskusinya dengan Paulus? Kita tidak tahu, tapi ada pemahaman seperti itu saudara. Saya mungkin akan berhadapan dengan Nero, saya mungkin akan berhadapan dengan Seneca atau siapapun pembesar itu. Dan Paulus ingin ketika aku diadili, aku akan memalukan kalau aku tidak berani atau aku kendor memberitakan Injil. Tetapi kemuliaan adalah meskipun aku susah, meskipun aku sakit, meskipun aku menderita, meskipun keadaanku tidak baik, aku tetap beriman, tidak kendor, dan tidak pernah kesulitan itu menjauhkan komitmenku pada Kristus. Itu malu dan berani saudara. Itu honor and shame yang dipahami oleh Paulus. Bukan honor and shame, aku kalau sakit, kalau aku miskin, aku malu. Kalau aku menikmati segalanya, aku mendapatkan sesuatu hal yang baik. Kata berani saudara, kata berani penting. Nah berani di situ
menggunakan kata paresia. Ya, kita bisa lihat di dalam slide, kata yang dipakai adalah kata paresia. Nah, paresia itu bisa berarti bold, berani, bisa diterjemahkan nyata oleh bahasa Indonesia. Karena apa? Karena itu terus terang, berkata belak-belakan, nyata, terus terang, yang ada unsur keberanian. Nah, saudara-saudara sekalian, saya pada waktu membaca bagian ini, saya teringat studi saya mengenai satu orang bernama Michel Foucault. Nah, Michel Foucault itu adalah seorang postmodern. Bisa slide berikutnya, tolong bisa peka untuk melihat. Ya, jadi Michel Foucault itu seorang postmodern yang konsep kebenarannya tentu saja sangat jauh dan kita tidak bisa terima. Sehingga ketika saya menyebut nama ini bukan berarti saya setuju semua teorinya dia, tetapi hari ini saya bicara Michel Foucault karena dia pernah mengadakan kuliah, 6 kali seri kuliah di Universitas Berkeley, dan dia membahas kata paresia. Dan yang menarik adalah dia meneliti seluruh sejarah sastra Yunani, lalu kemudian dia mencari benang merah genealogi dari mana kata paresia itu muncul, artinya apa, sampai perkembangannya seperti apa. Jadi itu satu kuliah sastra politik filsafat yang sangat serius. Nah, jadi dia meneliti kata paresia itu di situ di slide saya tuliskan di sebelah kiri itu Michel Foucault ya. Bukunya bukan ini adalah buku kumpulan. Ada buku mengenai paresia di situ ya. Jadi ini Discourse and Truth and Paresia. Nah, di sebelah kiri itu ada eksplorasi mengenai Euripides. Itu adalah seorang ahli dari Yunani. Dia adalah seorang ahli yang menganalisis mengenai tragedi ya. Nah, jadi Euripides itu adalah salah satu dari 3 ahli tragedi di Yunani. Tragedi itu drama yang ditulis, saudara ya. Jadi yang pertama itu Euripides, yang kedua adalah Sophocles ya. Yang satu lagi saya lupa Aeschylus ya. Aeschylus itu adalah penulis tragedi. Nah, ini adalah 6 teks yang dianalisis oleh Michel Foucault. Ya, saya tidak ada waktu untuk membahas ini, terlalu teknis, tapi pada intinya saudara, dalam setiap teks itu saudara akan melihat honor and shame dan juga konsep paresia di dalam orang Yunani. Orang itu baru bisa berani dan bebas kalau dia bukan budak. Orang itu baru bisa berani dan bebas kalau dia bukan tawanan. Orang itu baru bisa berani dan bebas kalau dia itu punya kedudukan. Nanti kita lihat saudara, Paulus tidak punya semua itu, tetapi dia punya keberanian untuk berbicara. Paresia. Nah saudara, bisa ditutup slide-nya. Jadi paresia itu adalah keberanian yang ketika kita berbicara sesuatu, kita itu menanggung resikonya. Itu paresia, saudara. Jadi Paulus berdoa, saya punya paresia. Maksudnya apa? Saya akan bicara dan pembicaraan saya itu mungkin menyinggung banyak orang, orang tidak setuju, dan saya itu begitu erat dengan kebenaran itu. Dan ketika saya bicara kebenaran itu, tidak bisa tidak, orang akan tersinggung dan menyerang saya. Tetapi bagi saya, kalau saya tidak mengatakannya, saya bertanggung jawab. Maka terpaksa saya harus mengatakannya. Tetapi begitu saya buka mulut, saya harus terima konsekuensi. Itu namanya paresia, saudara. Di dalam Alkitab, bukankah pemberitaan Injil memerlukan paresia? Saudara, ketika memberitakan Injil, saudara bukan hanya bicara yang menyenangkan orang. Kalau kita hanya memberitakan sesuatu yang orang setuju, tidak akan ada resiko, saudara. Itu bukan paresia. Saya berani. Oh, berani apa? Ngomong di depan 2000 orang. Berani ngomong apa? Aku berani ngomong sesuatu yang mereka akan sakit kupingnya. Itu paresia. Saya akan dibenci, dimaki, dicaci maki. Tetapi kenapa kamu ngomong? Harus ngomong. Karena ini kebenaran. Dan mereka perlu itu. Saya kalau nggak ngomong, saya bersalah, saya harus bicara. Itu paresia, saudara. Injil sesuatu yang penting. Injil mengganggu telinga banyak orang. Injil menimbulkan resiko
bagi saya dan saudara yang berbicara, kalau kita menyatakan kebenaran, kita siap menanggung resikonya. Tuhan tolong beri saya kekuatan, beri saya keberanian untuk berbicara. Itu paresia, saudara. Jadi paresia mengandung tanggung jawab, mengandung resiko, mengandung relasi yang erat dengan kebenaran. Kalau saudara tidak mencintai kebenaran itu, saudara nggak akan bicara. Kenapa kita minta kekuatan untuk berani? Karena kita mencintai kebenaran dan kita mencintai orang lain. Kalau saudara tidak mencintai Yesus, tidak perlu bicara sesuatu yang mengundang resiko. Tapi ketika saudara mencintai Yesus, mencintai orang lain, maka terpaksa kita minta kekuatan, kita minta keberanian untuk membicarakan kebenaran itu. Itu paresia. Foucault memberikan sebuah poin yang menarik. Ketika orang melakukan paresia, berarti dia memiliki kebebasan. Nah, untuk hal itu dia memberikan sebuah contoh kisah mengenai Diogenes, seorang filsuf Yunani, Diogenes dari Sinope, yang pernah ketemu dengan Alexander Agung. Saudara bisa lihat slide-nya. Diogenes itu seorang sinik atau seorang kunik. Nanti dari kata itu muncul sinis ya. Kunik itu sebetulnya artinya anjing, saudara. Ya, hidupnya itu menyindir. Tapi bedanya seorang kunik sama seorang sinis di zaman sekarang, orang sinis itu negatif dan tidak ada pengharapan. Orang kunik itu menyindir untuk ada perubahan. Jadi Diogenes itu yang orang yang hidupnya kayak anjing itu, tapi dia malah bangga. Anjing tuh tahu jalan pulang, kamu tidak, kata dia gitu. Dia tinggal di tong sampah, dia tidak punya kemewahan, dia mengajarkan masyarakat untuk menikmati kenikmatan natural. Zaman sekarang banyak orang tidak bisa menikmati kenikmatan natural, maunya layar. Terus layar, kecanduan gadget. Tidak bisa menikmati secangkir teh, secangkir coklat dengan obrolan santai dengan temannya, itu sebuah kenikmatan. Cahaya matahari, hembusan angin, itu kenikmatan. Maka di situ Diogenes mengatakan banyak orang menikmati sesuatu dari kebudayaan tetapi kehilangan kenikmatan yang natural. Banyak hal baik dari dia, saudara. Nah, salah satu hal yang menarik adalah ketika dia ditemui oleh Alexander. Dia lagi ngorek-ngorek sampah, Alexander datang. Penguasa dunia, orang yang saat itu hampir menguasai seluruh dunia, punya pasukan banyak, berhadapan dengan Diogenes. Diskusi, macam-macam saudara isi diskusinya. Tapi pada finalnya, setelah Alexander begitu kagum sama Diogenes, dia bilang, apa yang bisa aku berikan pada kamu? Mau minta apa? Orang kaya, penakluk Persia, penguasa dunia, sekarang bicara sama seorang filsuf gembel. Mau minta apa? Saudara, apa yang dijawab oleh Diogenes? Minggir, kamu menghalangi matahari. Dan di antara kalimat-kalimatnya, saudara ya, ketika ditanya, sedang apa kamu Diogenes? Saya sedang cari tulang. Siapa tahu ketemu tulang nenek moyangmu yang digigit anjing. Kamu siapa? Kamu raja. Karena bapakmu raja kan? Apa bedanya kamu kalau nanti mati sama orang-orang yang tulangnya diambil makan anjing? Jangan arogan kamu, Alexander. Saudara, jadi itulah Diogenes. Di sini Foucault mengatakan Diogenes itu berani loh ngadepin orang itu. Dia berani berhadapan dengan penguasa. Alexander bisa mengatakan pada saudara-saudaranya, cincang dia. Atau bisa menawarkan sesuatu yang lain. Kamu mau apa? Kekayaan, harta? Kamu kan tinggal di tong. Saya kasih rumah yang megah. Tetapi di situ dikatakan oleh Michel Foucault, Diogenes bisa punya paresia. Dia berani karena dia melatih dirinya, askesis, untuk tidak membutuhkan apa yang ditawarkan, sehingga dia tidak bergantung kepada Alexander. Ketika seseorang tidak bergantung, dia berani. Saudara ketemu bos, saudara punya keluarga, harus dikasih makan. Terus bosnya blunder, saudara. Ya, banyak blundernya. Termasuk
hitung matematika pun salah gitu ya. Salah hitung omset lagi, blunder saudara. Ini omsetnya 2 triliun ini, waduh salah gitu. Anak buahnya mau ngomong saudara. Ketika mau ngomong, wah aku dipecat nanti. Begitu ketemu sama bosnya nanya, mau apa? Niat hati mau kasih tahu, bos hitunganmu salah gitu. Nah di sini di dalam pembahasan 6 teks dari tragedi itu ada satu raja yang ketemu sama satu orang yang bawa kabar saudara. Raja ini punya kuasa tapi tidak tahu kebenaran. Ini ada orang punya kebenaran tapi tidak punya kuasa. Terus raja bilang, ngomong yang benar. Dia takut saudara. Maka orang ini ngomong gini, saya mau ngomong raja tapi saya jangan dibunuh, janji dulu. Rajanya ngomong, oke, saya janji, ngomong kamu gak akan saya apa-apakan. Nah di sini Foucault mengatakan, seorang yang bisa bebas berbicara di dalam konteks politik juga membutuhkan pemimpin yang bersedia terima teguran. Kalau kita pasangan, saudara, kalau kita ambil konteks kita dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita mau pasangan kita jujur, tetapi begitu dia ngomong jujur, dia acur, ya, jujur acur, hancur, ya orang gak akan ngomong saudara. Buat apa ngomong? Maka seseorang berani bicara secara sistem politik, secara relasi komunitas dan sebagainya, membutuhkan keterbukaan. Ya kamu ngomong, saya tidak akan mencelakakan kamu. Anak saudara bagaimana mau jujur? Begitu jujur disikat. Saya mau ngomong ngomong apa? Ma, aku nanya kemarin waktu mama marah. Kenapa waktu mama marah? Itu ya sudah, tidak akan ngomong lagi. Jadi di sini saudara-saudara sekalian, berarti bukan hanya Diogenes itu berani bicara, tapi Alexander pun seorang raja yang berani membuka diri untuk menerima kalimat-kalimat yang berbeda, bahkan mungkin teguran. Jadi ketika Diogenes mengatakan bahwa sebetulnya saya tidak butuh kamu, dia juga tidak tersinggung. Mungkin saudara itu sebelah-sebelahnya udah cabut pedang nih, kurang ngajar nih satu nih kakek ini gitu. Alexander bilang saya cincang dia. Alexander mungkin mengatakan jangan diapa-apakan. Dan kalimat penutup dari Alexander adalah, kalau aku bukan Alexander, aku Diogenes. Kalau aku nggak hidup lahir jadi Alexander, kata Alexander Agung, aku mau jadi orang seperti Diogenes itu. Saudara, dia adalah seorang yang berani karena dia merasa dirinya tidak diikat. Maka poinnya adalah tidak mengikatkan diri pada apapun, maka kita akan punya keberanian. Saya tidak butuh gaji, ya, sehingga ketika mau mengingatkan, Pak, Bapak salah hitung. Ketika ngomong, mau ngomong apa kamu? Loh kok menakutkan begini? Nanti saya dipecat bagaimana? Saya butuh dia, ganti. Enggak Pak, maksudnya kayaknya ada yang kurang pas. Bagaimana saya membereskan masalah ini Pak? Gitu. Jadi berubah saudara. Maka Foucault mengatakan, mereka yang tidak bersiap untuk mempunyai komunitas paresia, mereka yang menghalangi paresia akan dikelilingi para penjilat. Paresia itu menyakitkan tetapi menyembuhkan. Orang yang tidak suka paresia, maka sekelilingnya penjilat. Saudara sekalian, maka Diogenes melepaskan diri dari segalanya, maka dia berani. Mari kita kembali mikir Paulus saudara. Apa iya Paulus melatih dirinya begitu? Saya ini melatih diri saya saudara, tidak pengen A, tidak pengen B, tidak pengen C. Aku tidak punya relasi sama A, tidak punya relasi sama B. Aku tidak butuh apapun. Ya. Nanti keluargamu, aku tidak punya keluarga. Nanti gak bisa makan enak, aku gak suka makan. Pakaian, aku gak suka pakai pakaian yang aneh-aneh. Aku sudah melatih diriku, gak perlu apapun, gak ada ikatan apapun. Salah saudara. Justru bedanya Diogenes dan Paulus. Kalau Diogenes petanya adalah askesis, independence, paresia. Kalau Paulus, Christ.
justru mengikatkan diri, sangat mengikatkan diri, sangat jatuh cinta, sangat menghidupi Kristus. Lalu muncul security, muncul hope. Dari hope itu muncul paresia. Paulus ditahan, dia diikat ketika berhadapan dengan kaisar. Kaisar mungkin mengatakan, kamu kalau sopan-sopan, kalau ngomong apa saya bebaskan kamu. Paulus mungkin mengatakan bukan itu poinnya, bukan masalah bebas atau ditahan. Sekarang kamu mungkin bisa memberikan kebebasan, tapi saya akan mengatakan kebenaran. Kenapa? Bukan karena saya tidak ada ikatan pada apapun, justru saya sangat terikat oleh apapun, tapi ikatan yang benar. Yang membuat kita bisa berani adalah kalau kita mengikatkan diri pada yang benar, bukan tanpa ikatan. Paulus diikat oleh Kristus, dipimpin oleh Roh Kudus, terikat oleh komunitas yaitu tubuh Kristus. Nanti akhirnya dalam ayat yang kita baca, dalam ayat 23 dan 24, kalau suruh milih, aku milih apa? Milih ke surga atau milih dengan kamu? Dia pilih apa? Lebih baik lebih perlu kalau aku dengan kamu. Dia begitu mengasihi jemaat, saudara. Dan itu menimbulkan keberanian yang luar biasa. Cinta menimbulkan keberanian. Ketika saudara mengasihi Tuhan, mengasihi yang harus kita kasih di dalam Tuhan, maka itu memberikan keberanian, saudara. Nah, sekarang kita melihat, saudara ya, kalau kita sudah melihat nomor satu, bicara mengenai antara keberanian yang berbeda. Yang pertama keberanian karena di dalam Kristus, yang pertama keberanian karena menyangkal diri, tidak mengikatkan diri. Mari kita sekarang lebih teliti lagi mengenai culture, honor and shame. Saya ingin mengajak saudara melihat kata ini, megaluno. Megaluno, saudara. Ini gambar Paulus dalam penjara, saudara ya. Dia tetap menulis surat. Kata megaluno, membesarkan, mega ya, membesarkan. Kayak ini, saudara ya. Jadi dia mengatakan apa itu kebesaran? Kebesaran adalah kalau Kristus dimuliakan di dalam tubuhku. Jadi bukan aku yang mulia, tetapi kalau Kristus mulia di dalam tubuhku, itulah glory, itulah honor. Honor itu adalah kalau Kristus lebih besar lagi. Megaluno, gambarannya itu teleskop, saudara. Paulus tidak bisa membuat Kristus lebih besar. Siapapun kita tidak bisa, saudara. Kristus sudah begitu besar. Kayak bintang itu begitu besar, saudara. Teleskop tidak membuat bintang lebih besar. Masalahnya mata kita ini, saudara, mata berdosa ini tidak bisa melihat kebesarannya. Maka kalau ada teleskop, membantu melihat kebesaran bintang meskipun tidak sebesar yang sebenarnya, saudara. Itulah hidup kita orang Kristen, saudara. Kita itu membesarkan Kristus dalam pengertian supaya orang yang di dalam dosa tidak bisa melihat kemuliaan Kristus, bisa melihat itu, saudara. Kristus besar di dalam tubuhku, konkret dilihat. Waktu kita sedang susah, orang pikir ini orang susah. Loh, kok dia tidak kehilangan pengharapan? Kekuatan apa yang topang dia? Ketika kita menghadapi sakit penyakit, kita bergumul sampai akhirnya mengatakan saya mau bersaksi meskipun sakit. Orang bingung, kekuatan apa ini? Kekuatan jiwa mana kondisi seperti itu? Dia tetap berharap, dia tetap positif, dia tetap melakukan banyak hal yang baik. Siapa atau kekuatan apa yang menopang? Dan di situ di tengah-tengah segala kelemahan dalam tubuh yang terbatas, Kristus dimuliakan, saudara. Ini yang menjadi keinginan Paulus. Biar saya di penjara, biar saya dihukum mati, bukan hidup atau mati yang paling penting. Tapi kalau aku mati, aku memuliakan Tuhan apa tidak? Kalau aku hidup, aku memuliakan Tuhan apa tidak? Itu honor and shame, saudara. Itu mengubah cara kita berpikir. Suatu hari nanti, mungkin di antara kita ada yang terbaring di rumah sakit, saudara. Semua orang tentu saja pengennya matinya tidur, bangun, sudah gak ada gitu kan, saudara. Tuhan kalau bisa jangan sakit-sakit panjang baru mati. Ya kalau bisa, boleh kok doa seperti itu. Tetapi siapa yang tahu, saudara? Banyak kok di antara saudara-saudara kita yang juga mengalami sakit penyakit, itu fakta. Saya selalu memberikan penghiburan. Tuhan Yesus ketika di dalam dunia ini, dia memilih kematian yang menyakitkan loh, saudara.
di atas kayu salib. Dan Yesus mengajarkan kita harus meneladani bukan hanya Yesus hidup, tetapi bagaimana Yesus menghadapi kematian. Dan bukan masalah caranya, tapi bagaimana Yesus hidup dengan baik di hadapan Allah. Dia juga mati dengan baik di hadapan Allah. Itu menjadi teladan kita, saudara. Maka Paulus mengatakan bukan masalah hidup, bukan masalah mati. Tapi kalau aku mati, aku memuliakan Tuhan apa tidak? Saudara sehat atau sakit, miskin atau kaya, selagi susah atau senang, pertanyaannya bukan itu. Apakah saudara memuliakan Tuhan dalam setiap keadaan? Saudara sekalian, kita berhasil tetapi tidak mengklaim jasa. Kita difitnah tetapi tidak membalas. Kita disakiti, belajar mengampuni. Orang melihat ini kekuatan macam apa di belakang orang ini. Dan di dalam tubuh yang terbatas, kita berdoa, Tuhan, biarlah tubuhku jadi teleskop. Orang lihat saya, orang lihat di belakang saya ada sesuatu. Bukan natural, supranatural. Sesuatu yang luar biasa kuat, yaitu kuasa Yesus Kristus yang melahirbarukan aku. Melalui Roh Kudus, aku mempunyai kehidupan yang baru. Saudara, mari kita sebentar kontraskan ini ya. Konsep kemuliaannya bukan aku yang mulia. Konsep pemahaman bahwa mulia itu adalah kalau Yesus dimuliakan. Aku nggak dikenal nggak apa-apa. Tapi yang penting Yesus dimuliakan. Bukan kondisi sehat atau sakit, hidup atau mati. Tapi apakah dalam hidupku ini, honor adalah kalau aku boleh meninggikan Kristus. Maka apa gunanya kita memiliki seluruh dunia, tetapi kesaksian Kristus itu hilang? Malu, saudara. Paulus akan mengatakan itu hidup yang memalukan. Kita sukses tapi kompromi, malu. Malu. Apa itu malu? Apa itu mulia? Alkitab menungging balikan itu. Saya mulia kalau di tengah-tengah kesulitan apapun, saya berpegang pada Kristus. Tidak ada seorang pun yang bisa memisahkan saya dari kasih Kristus. Saudara sekalian, mari kita mengkontraskan dengan melihat kalau Yunani, honor and shame-nya seperti apa. Saudara, baru ada film yang box office ya, Odysseus. Mumpung lagi ngetren, saya bahas deh ya. Sehingga kalau saya bilang baca buku karena pas lagi trending, saudara mungkin akan baca bukunya. Kalau enggak, boro-boro mau lihat gitu ya. Saya bahas sedikit, saudara. Bisa tampilkan slide berikutnya. Nah, kita lihat ya, honor and shame di dalam buku Homer. Homer itu seorang budak. Saya kenal Homer dari Pak Tong, saudara. Pak Tong beberapa kali khotbah ya mengenai jangan hina budak. Ada budak yang luar biasa juga, termasuk Homer. Lalu saya ingat Pak Tong bilang, Homer itu tulis 2 buku, Iliad sama Odyssey. Pulang saya cari, saudara, saya baca. Nggak ngerti waktu itu, saudara. Puisi ternyata gitu ya. Ya, perlu waktu untuk bisa memahami 2 karya ini. Waktu SKC pertama kali pindah di Tower, lalu ada perpustakaan, salah satu buku yang saya masukkan ya adalah buku Iliad dan Odyssey. Nah, jadi saudara, Homer itu penulis epik ya. Kalau tadi di atas itu tragedi, tragedi bentuknya drama. Epik bisa kisahnya mengenai tragedi, tetapi bentuknya adalah narasi. Nah saudara, jadi para penulis tragedi termasuk Homer tuh bukan yang menulis cerita Iliad tuh Troya, saudara ya. Ada film tahun 2004 yang main Brad Pitt itu ya, Troy itu ya. Itu bukan ditulis, bukan dikarang oleh Homer. Itu sebuah cerita yang orang sudah banyak tahu. Tetapi orang-orang seperti Sophocles, seperti Homer itu mengambil kisahnya, melihat sebuah sudut pandang, lalu memberikan kritik-kritik dan menyentil orang-orang Yunani untuk berpikir, masa iya sih seperti itu? Jadi dalam Iliad dan Odyssey, saudara akan melihat ada konsep honor and shame yang dipegang orang zaman itu. Tetapi Homer tuh mengajak orang berpikir, emang iya kita harus kayak begitu? Nah sekarang saya akan cerita mengenai karya pertamanya dulu, yaitu Iliad, saudara. Di Iliad itu ada satu tokoh penting, tokoh utamanya namanya Achilles. Bisa ditampilkan slide-nya. Nah ini yang film ya, ini yang Brad Pitt nih saudara. Ya, jadi itu
mengenakan jubahnya dia, namanya Myrmidon. Saudara kan tanya, kenapa dia pakai jubah? Katanya Achilles kebal, dicelup di sungai Styx. Itu cerita lain, saudara ya. Jadi ada banyak versi. Tapi versi Homer, dia tidak kebal. Tetapi dia seorang yang sangat jago. Maka dia perlu pakai baju sirah yang namanya Myrmidon. Ini Achilles. Nah saudara, Iliad, buku itu dibuka dengan sebuah kalimat. Murka Achilles. Achilles itu ngamuk, saudara. Kenapa ngamuk? Homer cerita, karena budaknya dicolong sama Agamemnon. Agamemnon itu raja Yunani. Jadi itu mereka semua kumpul, raja paling gedenya namanya Agamemnon. Agamemnon colong budaknya. Kenapa dicolong? Karena pada waktu perang, orang kan punya rampasan, saudara ya. Nah yang dirampas sama Agamemnon itu adalah putri dari imam ini, imam dari dewa. Jadi ada kuil dewa, anaknya diambil. Maka Agamemnon kena kutuk, sakit semua. Maka dibalikin, saudara. Rampasan perangnya dibalikin. Sudah dibalikin, loh kok aku raja tidak punya rampasan? Malu, saudara. Sudah begitu, Achilles memang itu orang suka nantangin, saudara. Memang dia jago banget, saudara. Wah, dia tantangin, dia menunjukkan dia juga hebat. Agamemnon menang karena dia. Kesel, saudara. Maka supaya Agamemnon tampil lebih besar dari Achilles, Homer menulis, supaya Achilles dikasih pelajaran. Tahu bahwa saya lebih mulia, lebih terhormat, maka saya kecilkan Achilles, saya ambil rampasannya dia. Briseis, budak dari Achilles, rampasan perangnya, ambil buat Agamemnon. Wah, itu mencoreng, secara sosial mencoreng mukanya Achilles, saudara. Nah ini honor and shame. Jadi ada raja ngelihat ada satu jenderalnya dia jago, memang jago sekali, saudara. Memang betul menang perang karena Achilles. Dan arogan, Achillesnya juga arogan. Gak seneng Agamemnon, saya kecilkan Achilles. Dengan cara apa? Ambil budaknya. Maka saya kelihatan benar besar. Nah ini kan sebuah kritik, saudara. Homer mau kasih tahu, apa gitu sih sebetulnya? Apakah kamu kalau mau membuat dirimu jadi besar, kamu harus mengecilkan yang lain? Harus begitukah? Itukah mulia? Ya. Saya mau hebat, yang lain tuh mesti jelek. Maka tidak heran banyak orang gosip kan, saudara ya. Kamu tahu nggak orang itu hebat? Orang itu hebat. Apanya yang hebat, saudara? Pernah saya ceritakan ya. Saya pernah lewat mendengar dua emak-emak yang sedang sharing. Lagi jaga sekolah gitu kan, saya lewat gitu. Tenang saja, saudara, ini pengalaman sebelum sekolah Calvin berdiri. Jadi bukan salah satu emak di antara saudara gitu ya. Jadi saya lewat gitu ya. Emaknya ngomong gini yang satu, saudara. Ibu-ibu ngomong gini. Anakku itu IP-nya 4. Ya, saya kan berdiri di situ ngomongnya kencang kan, dengar, saudara ya. Yang satu bilang, di universitas mana? Universitas ini. Jawabannya mengagetkan. Itu kan universitas gampang ya. Saya dengar semua banyak yang 4 ya gitu. Ya ampun, mak yang satu ini apa susahnya ngomong selamat ya gitu kan ya. Seneng ya punya anak pinter gitu ya. Menghargailah gitu. Itu gampang ya. Anakku IP-nya sih nggak sampai 4, tapi universitas top di Indonesia ini gitu. Jadi untuk satu orang lebih mulia, yang lain harus dikecilkan. Ya. Anakku besar, artinya aku mulia. Artinya anakmu yang semua harus kecil. Ya gak heran, saudara, orang demen banget gosip dan kompetisi. Karena untuk jadi besar, mesti kecilin yang lain dulu. Ini kan logika Agamemnon kayak begitu. Nanti kan kita lihat Paulus gak begitu, saudara. Nah akhirnya Achilles juga kesel. Kalau misalnya kehormatanku diambil, apa yang kulakukan? Ngambek. Ayo ya, yang suka ngambek-ngambekan untuk masalah kehormatan. Pasanganku gituin aku, kehormatan nih, ngambek. Sebelum dia ngomongin aku gak mau ngomong. Diemin, berapa lama? 2 tahun. Ya. Kalau perlu 2 tahun, sampai dia bersujud, minta aku pulang. Ini cerita apa, saudara, kayak begini? Achilles ngambek apa? Gak mau pulang, gak mau perang. Agamemnon juga gengsi, dia gak ketemu. Achilles, kita ini kan serdadu. Hidup mati prajurit dan negara nomor 1. Ayolah kita lupakan semua itu.
kita perang lagi ya. Udah masalah budak atau apa, saya itu pikirkan caranya. Tapi yang penting kita perang dulu ya, Lis ya. Kita ngomonglah. Dua-dua ngambek-ngambekan karena honor. Ya. Saudara pikir-pikir honor itu untuk apa sih? Kenapa kita jaga honor? Ujung-ujungnya kan supaya kita bahagia kan saudara. Tapi apa betul ketika mempertahankan honor itu akan bahagia? Apa yang terjadi saudara? Ketika Achilles ngambek, Yunani kalah perang. Betul-betul kalah perang. Kedesak sampai ke kapal. Sudah begitu orang bilang Achilles perang, sudah banyak yang mati. Enggak mau. Balikin dulu Briseis. Agamemnon, enggak mau. Ini sudah paling banyak yang mati, enggak peduli. Honor lebih penting. Shame jauh-jauh. Maka saudara, seorang sahabatnya bernama Patroclus. Coba kita lihat di slide ya. Ada nama saya tulis di situ, Patroclus. Ini sahabat sohibnya si Achilles. Yang dibilang sama Achilles, nanti kalau aku mati pun aku mau dikubur sama si Patroclus. Ini sahabat yang betul-betul akrab. Ya, Plato pernah menulis di dalam sebuah karyanya dia yang judulnya kalau nggak salah Simposium. Ini digambarkan sebagai pasangan homoerotik. Tetapi itu adalah tulisan Plato. Tidak pernah ada bukti bahwa memang betul-betul mereka seperti itu ya. Tapi tulisan Plato juga sesuatu yang perlu dipertimbangkan. Nah pokoknya ini dia cinta banget sama Patroclus. Patroclus bilang, boleh nggak aku pakai Myrmidon, pakai baju sirahmu, pura-pura jadi Achilles. Jadi kan itu secara psikologis lawan akan takut. Achilles bilang, sudah boleh. Akhirnya Patroclus pakai ini, tapi dipesan sama Achilles. Nanti kalau musuh sudah mundur, jangan dikejar sampai ke Troya ya. Ingat kamu bukan aku. Benar saudara, cuma pakai baju sirah. Wah musuh ketakutan, lari saudara. Wah, Achilles keluar, dikejar. Saking semangatnya sampai ke kota Troya. Dan dia lupa bahwa dia bukan Achilles. Keluar seorang namanya Hektor, anak putra mahkota yang jago. Berkelailah, bertarunglah Patroclus lawan Hektor. Mati si Patroclus saudara. Jadi karena ngambek, sahabatnya mati, pasukannya hampir kalah, banyak terbunuh. Dua-dua ini Agamemnon sama si Achilles karena honor hancur semua. Lalu setelah itu ngamuklah Achilles, wah dia maju perang, dibunuh si Hektor, diseret-seret mayatnya, sadis gak karu-karuan. Akhir Iliad apa saudara? Akhir Iliad Raja Priam, Raja Troya, datang nyembah-nyembah, nangis-nangis di depan Achilles. Ketika Achilles melihat Priam, dia kan juga lagi nangis kehilangan sahabat. Dia tiba-tiba melihat kesedihannya dia di depan Priam yang sedang sedih. Adegan terakhir adalah mereka berdua duduk saling menangis dan di situ dia menyadari ada sesuatu yang lebih besar dari honor, kemanusiaan, cinta, penderitaan, relasi. Tutup selesai. Iliad ditutup dengan pemakaman Hektor. Apa yang mau dikatakan oleh Homer? Homer bilang, ya kita hidup di dalam zaman honor and shame. Saudara kan lihat masyarakat kita kan juga begitu. Ini sahabatku sendiri, saya tuntut pengadilan. Ini honorku, masukin penjara. Betul saudara, seperti itu. Saudara pernah pikirkan gak akibat dari mengejar honor? Saya akan kerja keras, saya harus kaya karena ini honor, saya akan lakukan apapun. Saudara pernah pertimbangkan gak kalau sudah ketemu Homer, coba pertimbangkan ada banyak hal lain. Kejujuran, kemanusiaan, persahabatan, relasi, keluarga. Apa benar cuma honor and shame? Saudara coba kita pikir ya. Ketika Paulus mengatakan kemuliaanku itu adalah Kristus, bukan aku. Beda sekali loh saudara. Ini mulia, tetapi kemuliaan ini, saudara akan suka dengan orang yang mengejar kemuliaan seperti ini. Ada di sebelah dia itu menyenangkan. Kalau saudara di sebelah Agamemnon, ya kan? Kamu orang mengejar kemuliaan. Iya, saya mulia, kamu harus rendah, kan begitu. Achilles, saya mulia, kamu harus kalah sama saya. Karena kalau kamu mau mulia, kalahkan saya. Ceritanya begitu. Tapi sama orang dalam Kristus, saya mulia, maka saya ingin berbagian. Progress and joy-nya kamu adalah kemuliaan Kristus dan itu sukacitaku. Menyenangkan saudara. Indah sekali kalau orang mengejar kemuliaan yang benar.
Bukan kemuliaan saya, kemuliaan Kristus. Contoh satu lagi saudara, karya kedua, Odysseus. Nah ini filmnya baru main. Coba kita lihat saudara adegan ini. Adegan raksasa Polyphemus. Ya, ini di film ada tapi beda versi, saya cerita versi puisinya ya. Odysseus kejebak ke sebuah pulau, di situ ada raksasa namanya Polyphemus, semacam Cyclops. Dalam versi Homer dia anak Poseidon, versi lain anak yang lain gitu ya. Nah, Polyphemus ini seorang yang kepribadian ganda sudah kayaknya ya. Rapi, bikin keju, rumahnya itu bersih, cinta sama domba, cuma suka makan orang gitu. Sama orang kasar sama yang lain itu aneh lah orangnya pokoknya ya. Nah jadi ceritanya dengan 12 orang dia masuk, tiba-tiba pintunya ditutup, pintu gua. Kata Homer itu 20 kereta pun enggak bisa untuk menyingkirkan batu itu. Tutup, jedak. Nah ini di film ada gitu ya. Setelah ditutup saudara, 6 dimakan sama Polyphemus, dimakan satu-satu. Nah yang tidak ada di film adalah ada dialog. Si Odysseus datang, mau anggur enggak? Jadi intinya adalah kita tidak bisa langsung bunuh dia. Kita harus tunggu dia buka gerbang dulu. Kenapa? Karena kalau tidak kita bisa bunuh dia pun enggak bisa keluar. Nah maka akhirnya pakai cara dikasih minum anggur. Seneng dia, kasih lagi. Terus dia bilang, namamu siapa? Ditanya sama si raksasa karena dia suka minum anggur itu. Namamu siapa? Dijawab oleh dijawab oleh Odysseus. Dia mengatakan, Oitis emoi gonoma. Namaku adalah nobody. Oitis, bukan siapa-siapa, nobody. Oh namamu nobody, aku sudah tahu namamu. Saya kasih kamu gift ya, itu ada yang namanya hukum Xenia atau hukum Zeus ya. Harus berbuat baik, diplesetkan sama dia. Aku mau kasih kamu kebaikan, hukum Xenia. Apa itu? Kamu tak makan paling terakhir, nobody. Kurang ngajar nih raksasa gitu. Tidur dia gitu. Tidur terus matanya ditusuk sama Odysseus. Wah matanya sudah buta, terus teriak-teriakan. Oh dia teriak, semua tetangganya pada datang raksasa-raksasa. Ditanya, kenapa? Siapa menyakiti kamu? Aku disakiti, aku mau dibunuh oleh nobody. Nobody membunuh aku dengan trik dan bukan dengan kekuatan. Dengan metis, dengan bijaksana, tipu daya gitu ya. Nah yang di depan kan bilang, lah kalau kamu dilukai oleh nobody ya berdoa saja. Siapa yang nyakiti kamu? Nobody. Gitu. Ya sudah kita pulang aja nobody kok gitu. Ya kalau Achilles itu kuat, Odysseus itu cerdik. Nah selesai ya, dia buka pintu. Ya pada intinya Odysseus bisa keluar sampai ke kapal, saudara. Sampai ke kapal, saudara. Dia teriak, woi, waduh saudara. Memang nakal si Odysseus, dilempar sama batu. Hampir kena kapal. Masih ditambahi saudara. Nah sekarang ini poin penting. Di dalam tradisi Aner Ancient Yunani waktu itu, ada istilah namanya selain time, kleos. Kleos itu termasyur. Kita menang, kalau orang tidak tahu nama kita, apa gunanya? Jadi Odysseus sudah menang, tapi dia tidak tahu siapa namanya. Maka dia bilang, hei, kasih tahu Polyphemus, orang yang mengalahkan kamu, namanya adalah Odysseus Raja Ithaka. Kelar saudara, Odysseus Raja Ithaka. Oh Poseidon, kamu dengar yang mencelakai aku namanya Odysseus. Balaskan dendamku. Dan karena namanya ketahuan dan dikutuk, maka akhirnya seluruh anak buah Odysseus mati. Dan dia harus merantau bertahun-tahun baru bisa kembali ke Ithaka. Homer mau mengatakan, benar tah namamu termasyur itu segala-galanya. Apakah dengan kamu mau termasyur itu jangan-jangan kamu mengorbankan begitu banyak orang untuk akhirnya mati? Saudara, maka ketika kita sudah lihat dua itu ya, tradisi Yunani, Aner Ancient, setelah kita panjang lebar, kita balik ke ayat tadi. Bagaimana Paulus memahami ayat Aner Ancient ya? Bukan kalau aku masyur, apa itu Aner? Bukan aku masyur, tapi kalau Yesus Kristus masyur.
Itulah honor kita, saudara. Maka Yohanes Pembaptis bisa mengatakan, biar aku makin kecil, biar aku makin di belakang, tetapi biarlah Yesus makin ditinggikan. Maka saudara sekalian, ada saatnya ketika kita melakukan sebuah kebaikan, tidak perlu semua orang tahu saya melakukan semuanya itu. Kamu tahu nggak? Kemarin yang jemput orang-orang di bandara jam 12 malam itu siapa? Siapa? Saya. Korbannya luar biasa loh itu. Tidak tidur loh itu. Tidak tahu kan? Tidak diumumin tuh sama Pak Ivan. Tapi saya umumin sendiri ya, supaya kalian-kalian tahu ya. Saudara, saya percaya saudara, di belakang banyak pelayanan di GRI ini, ada banyak nama-nama yang tidak disebut, tapi kerjanya luar biasa. Sangat berkorban. Apakah mereka itu orang mulia? Sangat mulia, saudara. Meskipun namanya tidak masyhur, meskipun namanya tidak disebut, mereka tuh orang-orang yang mungkin bekerja keras, orang yang gak tidur, orang yang apa, yang mau melayani, namanya tidak pernah disebut, saudara. Tetapi kalau kita menyadari untuk apa semua itu, yaitu bukan saya, tapi Yesus Kristus yang dimuliakan, maka kita bisa memahami apa itu honor and shame yang sebetulnya di dalam kitab suci. Saudara sekalian, ayat 21 ini menjelaskan kenapa Paulus berani. Dia mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Saudara, Paulus jelas mengatakan, hidup bagiku, hidup adalah Kristus. Bagi saudara apa? Apakah saudara mau mengatakan, hidup bagiku, hidup adalah pleasure? Ada yang mengatakan, bagiku hidup adalah seks. Bagiku hidup adalah traveling. Bagiku hidup adalah anak dan anak. Bagiku hidup adalah sport. Bagiku hidup adalah kawan. Bagiku hidup adalah relasi. Bagiku hidup adalah keluarga. Bagiku hidup adalah sukses. Bagiku hidup adalah security, hobi, pekerjaan, mengubah masyarakat, dan sebagainya. Tapi sebelum semua itu, saudara, Paulus mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus. Hidup adalah Kristus. Saudara sekalian, ada orang yang hidup untuk macam-macam, tapi ada orang yang hidup sekedar hidup. Ini juga kasihan, saudara. Pokoknya hidup, mengalir saja. Ada yang hidup tuh survival, hidup sehari ya hidup sehari. Celaka, saudara, tidak ada tujuan, tidak ada kerinduan, dan sebagainya. Yang penting makan, minum, menikah, selesai. Ya. Saudara sekalian, kita hidup seperti apa? Paulus mengatakan hidup itu Kristus. Artinya saya mengenal, knowing, saya mengasihi, loving, saya serving, saya glorifying, saya enjoying, saya communing, saya fellowshipping di dalam Yesus Kristus. Karena hidup adalah Kristus. Inilah hidup yang sejati. Paulus hidup bagi sesuatu yang dicintai, dan yang dicintai itu adalah Kristus. Kalau saudara masih hidup beberapa puluh tahun lagi atau beberapa tahun lagi, saudara akan mengisi hidup itu dengan apa? Apa yang membuat hidup saudara itu berharga dan layak untuk dihidupi? Berbahagialah orang yang mengatakan bukan waktu luang, bukan liburan, bukan keluarga. Semua itu penting, tetapi ada jauh lebih penting. Bagiku hidup adalah Kristus. Saudara sekalian, hidup di dalam Kristus itu adalah hidup yang penuh. Saudara akan menikmati kelimpahan. Yesus berjanji dia datang memberi hidup, dan hidup itu akan kita nikmati di dalam kelimpahan bersama dengan dia. Dia bukan hanya memuaskan intelektual kita, dia akan memberi makan jiwa kita, memenuhi kita dengan damai dan sukacita, mendorong kita, mentransformasi hidup kita, memberi kita kuasa untuk berkarya, memberi makna, kuasa besar untuk bertahan dalam kesulitan. Yesus, saudara. Saudara sekalian, itu sebabnya kita melihat dalam ayat 22 sampai 24, Paulus bisa menjawab dengan sangat lancar pilihan apakah harus hidup dalam dunia atau dia harus pergi. Coba kita lihat 22 sampai 24, tolong ditampilkan. Tapi jika aku harus hidup di dunia, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu, aku didesak dari dua pihak. Pergi dan diam bersama Yesus jauh lebih baik.
tapi lebih perlu untuk tinggal di dunia karena kamu. Saudara, jadi kita melihat kalau kita punya Yesus, hidup itu untung, mati juga untung. Paulus bilang kalau aku suruh milih hidup atau mati, bagiku kalau aku ada Kristus, dua-dua untung. Tidak ada Kristus, hidup takut, mati bingung. Jadi suruh milih apa? Aku udah tahu hidup apa mati, karena dua-dua tidak enak. Saudara lihat bedanya Paulus dari yang lain. Aku hidup bersyukur, aku mati juga bersyukur. Aku hidup untung, aku mati untung. Tidak ada kegalauan eksistensial. Saudara tahu siapa yang galau eksistensial? Hamlet. To be or not to be, that is the question, kata Hamlet. Hamlet itu salah satu karya dari Shakespeare ya, Pangeran Denmark yang frustasi. Hamlet itu papanya dibunuh dan dia tahu dibunuh oleh pamannya sendiri. Sekarang pamannya ngerayu mamanya. Jadi dia itu bingung, pura-pura gila, bikin strategi tapi akhirnya ancur-ancuran. Maka dia bingung, saya mau hidup apa mau mati dalam kondisi kayak begini. Ini gimana ini? Saya tahu kebenaran tapi gak bisa berbuat apa-apa. Mamaku pun tahu gak ya? Kayaknya mamaku tahu bahwa papaku dibunuh sama paman. Tapi kenapa mama mau? Apa sekedar dia mau cari selamat? Aku harus gimana? Dia pura-pura gila. Akhirnya orang yang dia cintai pun akhirnya mati bunuh diri. Hidup apa ini? Jadi aku hidup apa mati? Hidup gak enak, mati bingung. Nanti kemana? To be or not to be, that is the question. Tanya sama Paulus, Paulus hidup apa mati? Bingung aku, kayak Hamlet ya? Enggak. Hamlet juga bingung, hidup apa mati? Hidup gak enak, mati juga gak enak. Mati gak berani, hidup juga gak berani. Kalau kamu gimana Paulus? Dua-dua enak, makanya bingung. Jadi pilihanku bukan enak sama gak enak, bukan lesser evil. Tapi lebih untung sama lebih perlu. Loh, apa itu Paulus? Kalau aku mati langsung ketemu Yesus, lebih seneng aku. Lah kok kamu mau hidup dalam dunia? Lebih perlu. Maksudnya apa Paulus? Buat aku lebih tidak enak. Tapi aku mau buat dua hal bagi jemaat. Progress and joy. Melengkapi mereka. Jadi kenapa Paulus hidup? Karena perlu. Perlu buat siapa saudara? Perlu buat jemaat. Saudara hidup untuk apa? Supaya saya perlu. Kebalik saudara. Saya ada bukan menyatakan adanya saya. Saya ada menyatakan adanya Tuhan. Saya ada untuk melengkapi yang lain. Tuhan tolong kuatkan saya untuk jadi berkat buat yang lain. Itu Paulus saudara. Aku lebih suka ketemu Yesus, tetapi lebih perlu. Maka taulah aku. Sekarang aku tahu kenapa aku harus hidup. Karena aku masih dibutuhkan. Bukan aku yang penting, tetapi Yesus yang penting. Dan aku akan membawa Yesus kepadamu. Bagaimana dengan kita saudara? Apakah kita galau secara eksistensial? Tetapi Filipi pasal 1 ayat 20-24 memberikan kekuatan luar biasa. Apa itu honor? Apa itu shame? Apa itu mulia? Paulus sudah mengajarkan pada kita. Untuk apa hidup? Bagaimana mengisi kehidupan? Paulus sudah mengajarkan pada kita. Biar kita juga boleh mengatakan, Tuhan, biarlah hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan, bukan sekedar slogan. Tetapi betul-betul itu adalah alasan aku hidup dan kekuatan aku menghadapi kematian. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hari ini kami mendengar sebuah prinsip memahami kehidupan dari surga. Dikatakan lewat seorang rasul yang menghidupinya, yaitu Rasul Paulus. Kami melihat membandingkan di zaman Paulus, tradisi Yunani, bagaimana memahami honor and shame. Kami tahu bahwa di zaman kami pun tidak banyak berubah. Tetapi Alkitab mengajarkan sesuatu yang melampaui semua itu. Sesuatu yang hanya bisa kami lakukan kalau kami membuka diri kami pada anugerah dari surga. Biarlah Tuhan menolong kami hidup dengan cara berbeda dalam dunia ini. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Biar kami boleh memahami dan menghidupinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.